kondisi alam sering merusak puluhan rumah warga. Aktivitas tambang batubara juga sebabkan badan jalan trans 15 km Lihat ibu bertiwi sedang. Ada duka yang berselimut, hanya diam karena enggan menuntut. Bukan takut, tapi sudahlah percuma. Sudah terlanjur banyak pencipta duka. Mendengar samar suara tangis sembari tertawa, mengantarkan kesedihan jiwa dan raga. Tiada rindang lagi kini, semua hilang, musnah, bahkan tiada sisa. Insan yang hidup bergantung pada alam, kini hanya bisa diam memendam, menyelami keterpurukan waktu silam. Angin kini tidak lagi sejuk, keindahan hanyalah tersisa dalam tajuk. Hutan kini sudah hancur. Hei, lihatlah penguasa negara, tersisa penghuni sedang menangis tersungkur. Kesedihan yang kini tak lagi dapat diukur. Masihkah engkau kurang bersyukur? Sedang bersusah hati. Dari video tersebut dapat dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan sangat tidak diinginkan. Akan tetapi selalu menjadi permasalahan yang pelik dengan perilaku manusia yang terlihat kuasa akan uang dan seolah menyalahkan Tuhan atas banyaknya bencana. Padahal semua kekayaan sudah banyak dimiliki, tetapi sulit mengambil haknya kembali karena dieksploitasi besar-besaran oleh perusahaan asing. Untuk itu, adanya hubungan timbal balik antara lingkungan dan manusia menjadikan manusia itu lupa akan amanah atau sunatullah untuk mengurus, merawat, dan melestarikannya. Maka Allah memerintahkan kepada manusia pada Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan yang akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Yang selanjutnya yaitu dasar hukum perlindungan lingkungan hidup. Pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 mengenai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Sedangkan dalam undang-undang tercantum jelas dalam bab 10 bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi larangan melakukan pencemaran dan memasukkan benda berbahaya dan beracun atau disebut dengan B3. Dan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 akan dipidana penjara secara singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Sedangkan dendanya paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Bisnis terhadap lingkungan bisnis pasti ada etikanya, dan etika prinsip bisnis itu ada 9. Yang pertama, sikap hormat kepada alam. Yang kedua, prinsip tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip solidaritas. Dan yang keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Yang kelima, prinsip no harm atau tidak merugikan. Yang ketujuh, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Yang ketujuh, prinsip keadilan dalam segi menikmati atau memanfaatkan sumber daya alam. Yang kedelapan, prinsip demokrasi berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam menentukan rusak tidaknya sumber daya alam. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan, prinsip integritas moral dalam memegang teguh untuk mengamankan kepentingan publik. Untuk yang selanjutnya yaitu hubungan lingkungan dengan bisnis. Bisnis adalah kegiatan pengelolaan sumber ekonomi yang tidak lepas dari keberadaan faktor lingkungan. Nah, bisnis sangat berpengaruh terhadap lingkungan dan memiliki peran penting. Namun, tidak sedikit para oknum yang tidak memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan dan mengeksploitasi besar-besaran dengan contoh sebagai berikut. Dalam
film full movie yang berjudul Sexy Killers yang berdurasi 88 menit pada tahun 2019 kemarin, di daerah Kalimantan Timur adanya kejadian dari perusahaan batubara yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. PLTU ini mengeruk bukit, tanah pertanian, lahan hijau sehingga sulit mendapatkan air bersih. Dan sawah itu banyak yang rusak akibat limbah berupa endapan lumpur. Masyarakat pun merasa geram dengan adanya tersebut dan melakukan aksinya untuk melapor kepada perusahaan dan pemerintah hingga menghadang alat berat yang beroperasi. Tetapi tidak direspon baik dan justru mendapatkan supres berupa penjara selama 3 bulan dengan alasan mengganggu operasional perusahaan. Dan paling parahnya, galian batu bara yang tidak direklamasi mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Nah, untuk proses pengangkutan batu bara tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu rusaknya terumbu karang. Banyak jangkar kapal dibuang seenaknya, bahkan batu bara tersebut tercecer sehingga merusak populasi ikan. Hal tersebut tentu berdampak bagi para nelayan yang sehari-hari mencari uang dari hasil melaut, yaitu berkurangnya penghasilan dan menderita kerugian. Eksploitasi batu bara yang secara besar-besaran ini juga mengakibatkan banyak warga terkena penyakit yang diakibatkan oleh uap hasil pembakaran batu bara. Warga harus menelan kerugian akibat tempat tinggalnya berdekatan langsung dengan perusahaan pembangkit listrik tenaga uap tersebut, seperti contohnya di daerah Palu. Tidak sedikit pula warga yang harus berobat ke tempat yang jauh untuk mendapatkan kesembuhan. Dari permasalahan tersebut dapat diketahui bahwa semua kehidupan rakyat kecil terancam akibat penambangan batu bara tersebut, mulai dari petani hingga nelayan. Dan galian hasil penambangan batu bara telah menciptakan kubangan maut, merusak habitat laut dan kegiatan operasinya mencemari lingkungan. Dalam film ini disuguhkan dengan pemandangan penghancuran lingkungan yang secara masif dilakukan oleh para elit tambang batu bara. Jika dilihat dari data Jatam atau Jaringan Advokasi Tambang, banyak lubang-lubang tambang yang memakan korban jiwa. Dan dari data Jatam tersebut menyebutkan bahwa selama tahun 2014 hingga 2018 dari 3.033 lubang tambang memakan korban jiwa 140 orang meninggal dengan rincian 32 korban di Kaltim dan sisanya tersebar di berbagai daerah. Untuk itu dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan suatu sikap setiap individu memiliki kewajiban menanggung sesuatu terhadap sebuah kejadian, baik dari kejadian yang timbul dari diri sendiri ataupun terjadi dari orang lain, termasuk resiko yang mungkin terjadi. Dan manusia sendiri itu adalah makhluk sosial yang tentunya memiliki banyak hal yang harus ditanggung dalam setiap aspek kehidupan, baik dari sisi dirinya maupun orang lain, di mana adanya rasa tanggung jawab pada hubungan yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Maksud dari hubungan yang dibuat itu adalah hubungan vertikal antar manusia dengan Tuhan, sedangkan hubungan horizontal tersebut adalah sesama manusia atau lingkungan. Terima kasih untuk kesempatannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. See you the next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.